sebenarnya. Kodrat antum kan jadi core ya. Jangan. Reaksi kamu, Brody. By the way, back to draft kita lihat di sana malah justru Aura yang nge-ban Uranusnya sendiri, Pak Pulung. Berarti, wah itu victory yang kamu bilang tadi dari Iya. Aura, ternyata malah mereka sendiri yang nge-ban. Iya, Kenapa nih Pak Pulung? Kan untuk sekarang juga ya udah dipastikan nih udah ada 2 hero yang mengisi side lane-nya gitu. Udah ada Benedetta, udah ada Pakito. Kalau sampai Uranus diambil, posisinya mau di mana lagi? Atau di tengah menjadi seorang jungler? Bukan malah Pak, permasalahan yang utama di sini adalah karena mereka udah punya Benedetta. Iya. Jangan sampai ketika mereka melakukan split push dari Aura Fire, mereka dihadang sama Uranus. Yang Oke. hero 1v1 udah pasti kayak bakal bisa nahan. Karena kemarin sempat dipakai sama anti-mage ya? Bener, Iya. dipakai sama anti-match, dia kitingnya tuh luar biasa banget dan dia buying time-nya tuh banyak banget. Oke, I see. Dan selanjutnya juga ada Porsche. Seperti kita tahu nih hero yang punya kemampuan di late game dengan defense high ground-nya juga kuat banget. Punya jarak yang jauh juga. Dan pastinya Iya. bisa combo Apalagi dengan enak kalau ada Tigreal. di tangan ini kan, di tangan Van Strong kan. Dan Van Strong, benar. Iya, dia tetesnya tuh dari Surabaya sampai Pelarena. Enggak gitu juga. Jauh be Jauh artileri juga. ya. Sekalian aja dari Cilegon ke Banjarmasin. Ya. Bukan saya ngomong, Iya. bukan saya ngomong. Saya tahu Anda mau ngomong kayak gitu, tapi Anda tidak enak sama Enggak, saya. Van Strong itu saya sebut Surabaya karena kan dia asalnya Surabaya. Oh, iya. Surabaya Pride, bro. Siap. Iya. Cuma kalau Cornet kan dari Cilegon. Iya. Jangan Hati. diulang lah, Gus. Jangan diulang lagi, udah cukup sekali. Oke, saya aja. Pulung, selamat siang. Selamat siang. Oke, sekarang malah Yuzongnya yang sudah langsung di ban juga ini mereka menghabiskan sisi-sisi atau side lane-nya untuk tim EVOS Legend. Apakah itu keputusan yang tepat, Profesor KB? Sebenarnya kalau misalkan untuk powerful pick yang ke arah anti-match banget ini lebih kelihatannya dengan Uranus dan juga bahkan dengan menggunakan Yuzong ini sangat wise. Karena yang tersisa ya let's say apa lapu-lapu. Chow. Chow. Oke, kalau kita ngomongin masalah Chow, dari kemarin juga aku malah bertanya-tanya, mana Chow-nya anti-match yang split Iya. push-nya tuh terkenal banget. Bener, bahkan dia selalu pakai di setiap gamenya hampir banyak banget dia Iya. selalu mainin Chow Bener. di side. Kalau kata Luminar, Max 1000 match Chow. bukan gitu. Iya. Koyur. Oh iya, koyor Iya. benar. 1000 match tapi spesial nendang. Iya begitu, 1000 match tapi Iya dua nggak apa-apa soalnya. be. Kadang ya kita pasti ada plus minus ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik yang maha kuasa be ya. Kita masih benar begitu. Alice, Alice. scaling hero. scaling hero-nya lebih ke Alice. Kira-kira yang enak untuk melawan Alice siapa Pak Pulung? Yang enak untuk melawan Alice. Kalau dari jarak pasti hero-hero yang range marksman sekarang juga udah nipis banget. Kayak main ini Tapi ada kemungkinan juga sebenarnya Alice ketemu sama One bisa jadi. di gold lane, bisa jadi ya. Karena XP lane-nya akan diberikan ke Pakuito dan mungkin malah Benedetta di mid bisa jadi Benedetta di mid, oh ya possible possible. Sebenarnya. Mhm. Tapi kalau melihat kayak gini, untuk ngambil lapu-lapu juga masih possible kok buat EVOS Legends kalau misalkan mereka emang mau ngambil lapu-lapu, yes. And then Lapu-lapu aku masih mendengar bisa. lapu-lapu di sana. Dan satunya ternyata adalah Kari. Oke, Wow. dua marksman dengan junglernya Kari. Yang ya kita tahu juga karena hero marksman yang sedang overpowernya sudah di-ban, Claudio-nya di-ban dan juga yes benar banget Yusuf juga di-ban. Dan kalau misalnya lihat dari semua draft dengan last pick yang nanti terakhir, kira-kira untuk game pertama kalau dari Cornet prediksinya akan jatuh kepada, mungkin aku akan melihat dari EVOS. Kalau dari Profesor KB? Aku melihat sisi power yang banyak banget dari Aura Fire tapi overkill. Dan ini bakal dikontes sama lapu-lapu, so aku juga EVOS. EVOS, 2 EVOS dan Pak Pulung Aku selalu suka marksman EVOS. EVOS. Suka 3 dari kita EVOS Legend. Dan balik lagi teman-teman yang sedang menonton, kita di sini hanya prediksi saja buat Ya, kalian yang sotoy. ingin prediksi juga, yang pengen ikutan prediksi kalian bisa langsung ke Instagramnya di mpl.id.official atau kalian spam kolom komentar dengan tim yang kalian dukung ya. Nah, Benar. itu dia. Kalau Mau misalkan EVOS berarti EVOS Roar, kalau Aura berarti Aura Vaya. Iya. Aura Sekarang kan udah ada Fire. stikernya masing-masing. Iya. kan. Benar. Sering digunakan juga gitu. Oke lah kalau begitu jadi teman-teman semua sesaat lagi kita akan langsung melihat bagaimana di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari yang ketiga MPL Season 7. Jadi buat kalian langsung aja banjirin kolom komen kita dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh tim dan juga seluruh player yang berlaga di MPL Season yang ke-7. Yes, kita akan segera masuk ke Land of Dawn. Ini dia untuk match yang pertama, game pertama di Best of 3 Series EVOS Legend yang akan berhadapan dengan Aura
Masih penuh dengan Kornet. Dan juga Papulung. Dan analis kita yang paling ganteng. Ada KB di sini, siang-siang makan udon, welcome to Land of Dawn. Wih, cakep sekali. Cakep banget. Alright, kita akan melihat di sini untuk landingnya Clover yang memakai one-one-nya. Oke. Ya, one-one-nya pasti di Clover sih. Kalau kita ngomongin masalah lampu-lampu, kemarin Anti-Match itu super powerful banget untuk teamfight. Tapi asal posisinya jangan terlalu, terlalu offside, mungkin dia bakal dapetin momentumnya. Oke. Baiklah. Makanya ini mungkin aku kayak tadi sempat bilang kan, kayak ini lampu-lampunya ini yang bakal jadi penyelamat bagi EVOS Legends nantinya. Oke, dan Tigreal juga agak bermain ini ya, mulai mencari tadinya mungkin dia akan ngeganggu ke arah orange buff, tapi dia tarik lagi. Masih benar-benar sama-sama bermain berhati-hati. Oke, sementara untuk Clover juga di bagian top lane sana masih standby sendirian aja. Hanya saja Luminaire, what happened with you? Cukup offside tadi, sendirian aja. FIFA RRQ ya lawannya EVOS, nggak apa-apa. Yes, tas lakukan Godiva. Ini cukup berbeda dari season-season sebelumnya ya, Profesor KB. Melihat Godiva kayaknya jauh lebih percaya diri nggak sih? Ya kayak kalau ngomongin masalah confident mungkin dia juga udah sempat kayak lagi kayak team bonding juga ya nggak sih. Jadi lebih percaya sama teman-temannya juga. Tapi kalau ngomongin Godiva dari dulu dari dia di side lane juga dia sebenarnya tajam. Oke. Cuma untuk sekarang dia sebagai tank, I don't know kayak setup seperti apa yang bakal dia gunakan karena dari tadi belum ada flicker loh untuk menumbangkan Luminaire. Benar sekali. Dan masih sama-sama farming juga dari Benedetta dan juga dari Karinya. Sama-sama mencari stack untuk Raptor Macetnya. Anti-match mencoba untuk mencuri tapi gagal. Tidak ada retribution juga tadi di sana 2 orang. Langsung dilempar begitu saja Godiva. Masih ada flicker harusnya, masih ada September juga dan langsung final blow. Dari sana Hai mencoba mengajar lagi Phantom Slash ya. Mengajar lagi masih bisa dash ke arah belakang. 2 kali dash ke arah belakang dan tidak berhasil untuk ditumbangkan satu orang pun dari mid lane. Iya, walaupun tadi Speedy Like Will yang udah dikeluarkan oleh Wan, tapi tetap belum bisa menumbangkan karena Tigrealnya masih cukup tebal di awal-awal. Hanya saja kesempatan mereka untuk mendapatkan satu turtle cukup terbuka lebar, tapi Pakuito dan juga Benedetta sekarang udah mulai dekat. Luminaire pun langsung aja bergabung bersama rekan-rekannya. Van Strong juga ini bergabung, sementara Godiva udah mulai hadir juga. Di reset, di PHP-in turtle-nya. Yes, di PHP gitu aja masih source-nya lengkap banget untuk flicker. Bahkan Purify juga dari Aura Fire dan bahkan dari Turtle menit keduanya harus terpaksa ditahan lagi. Dan Van Strong-nya menjadi swiper dan langsung mencuri purple buff milik EVOS Legend dan bahkan Turtle kebuka bebas untuk tim Aura Fire. What? Ini benar-benar Aura Fire benar-benar membara banget. Perlu KB, Turtle bahkan diamankan. Tahu nggak tadi kenapa mereka disengage? Mereka sadar di mid lane tadi mereka nggak dapetin Godiva. Godiva masih punya flicker. Dan ketika Godivanya nongol, mereka nggak mau ambil resiko ketika tiba-tiba udah level 4 Godivanya terkena implosion adalah mimpi buruk tentunya. Bagi teman-teman EVOS Legends karena nggak ada yang pakai Purify. Alright. Yang pakai Purify di game ini cuma dari Van Strong. And that's the point. Oke. Dan Clover juga masih dibiarkan farming dari kiranya hanya untuk membersihkan minion saja dari tengah. Dari atas. Van Strong sudah mulai maju dengan purple buff ya. Clover mencoba untuk menghindari. Begitu saja ada Darkness, ada Luminaire. Tapi tidak adanya flicker, masih cooldown sedikit lagi, 10 detik lagi. Dan ini benar-benar Aura Fire lagi membara-bara banget di early game, benar-benar menguasai walaupun tidak berbeda cukup jauh bahkan goldnya. Hanya berbeda 400 gold saja Pak Polo. Waduh, sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit tidak tertebak. Tapi untuk sekarang kita lihat aja di bagian bawah ada pertempuran yang udah terjadi antara lapu-lapu dan juga para petinju ini. Kehilangan ringnya tidak mengecilkan semangatnya untuk bertemu dengan abang-abangan Jim ya. Yes. Dan Clover Scarlet masih ada Aegis mencoba untuk mencari stacknya. Weakness point-nya mana? Belum menemukan weakness point tapi ada Wan di sana menemukan 1 point. Injector dari Godiva juga harus hilang. 2 orang dari tim Aura Fire harus tumbang itu saja. Hanya mencoba kabur ke arah belakang, dash lagi langsung dihajar saya King Eagle ya dari seorang Luminaire tapi tidak ada follow up damage dan masih mencoba untuk kabur tapi tetap dikejar di arah digangguin di flame shot semuanya digangguin sama Ihsan Luminaire. Sebelumnya ternyata belum juga bisa memberikan sebuah efek yang maksimal terhadap Benedetta tapi dia masih bisa kabur. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan lagi, Darkness harus pergi untungnya dipanggil Piwit langsung datang seperti itu aja. Benar sekali, itu dia salah satu keunggulan dari Hero Matilda, bisa memanggil kawannya dengan mudah sekali. Siulan langsung di guiding win, langsung bertemu lagi, langsung diselamatkan. Bener Bapak, bagaikan tim SAR tadi itu ya untuk Matildanya bisa langsung menyelamatkan rekannya. Tapi di awal-awal sepertinya untuk apa ya, EVOS Legend juga perlahan tapi pasti menemukan bagaimana pola permainan untuk Karinya bisa memberikan damage yang cukup banyak terhadap player dari Aura Fire. Sudah mulai di zone ejector lagi-lagi dari seorang Darkness, tapi Godiva harus berhati-hati, tapi kayaknya dia masih cukup aman karena masih ada flicker. Turtle yang kedua sudah mulai diawasi oleh Darkness.
Ada Wan juga. Dan mencoba untuk mendapatkan turtle yang keduanya Aura Fire. Masih ada Retribution dalam 2 detik lagi. Sudah mulai ada Retribution, siapa yang mendapatkannya? Langsung didapatkan oleh seorang Hai. Langsung maju lagi ke arah depan dari Anti-Mage. 1 melawan 5. Tapi tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Kehilangan 2 turtle Profesor KB dari EVOS Legend. Ya ini kayak setup yang dari awal udah dibuat sama EVOS Legends benar-benar dimakan malah sama Aura Fire. Tapi permasalahan utamanya adalah zoning out dari EVOS Legends ini terlalu kuat. Mereka punya Matilda dan juga Jauhead yang akan sangat mudah untuk melakukan pick off. Nah ini yang harus diperhatikan juga sama Aura Fire, bahwa mereka setup team fight-nya itu kuat, tapi mereka nggak boleh keculik satu-satu. Yes, Sementara EVOS Legends kuat banget di pick off-nya. Oke, Anti-Mage di bagian bawah belum kelar-kelar ya. 2 abang-abangan yang sering ada di gym, tapi di bagian tengah juga masih ada Meteor Shower yang memandikan ke arah wave minion. Cukup sabar lagi, semua permainan dari kedua tim lompat ke bagian depan. High-nya Phantom Slash nggak terkena, tapi dipanggil lagi. Ini benar-benar salah satu hal yang cukup menyebalkan ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan Chang'e. Dengan Meteor Shower bisa langsung membersihkan minion, agak sedikit sulit juga untuk nge-push kalau Chang'e-nya masih hidup, masih ada ultima juga dan bahkan oh my god! Tapi explosion dan kali ini digagalkan oleh seorang Godiva. Cantik sekali permainannya, Luminaire yang mencoba untuk menemukan slash, tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan pastinya masih bisa survive di arah mid lane. Wow, ada satu Secret Hammer terlebih dahulu tadi sebelum Implosion keluar. Hilang sudah Jauhead di bagian tengah, ingin menginitiate malah terinitiate. Hilang sudah. Dan ini dia itemnya, Profesor KB. Ya, aku melihat Van Strong udah jadi glowing one aja tuh sebenarnya udah ketar-ketir juga lumayan by the way. Tapi kalau misalkan untuk jadi Ice Queen one lagi, ini yang harus lebih diperhatikan adalah pergerakan dari Wan dan juga Clover-nya. Oke, sudah ini ada dia. 4 orang di bawah Papulung, tapi tidak terjadi ganking, ternyata masih bisa untuk merelakan saja turret pertamanya di arah bottom lane. Iya, tadi crossbow tank-nya dikeluarkan tuh sepertinya nggak bakal ada yang tumbang, tapi untuk sekarang sakit banget perutnya, rusuknya, tulang punggungnya, dipukul semuanya, retak langsung untuk Wan. Dan turtle nih ya, sementara itu diamankan oleh EVOS Legend untuk turtle pertamanya di turtle terakhir juga. Walaupun ini turtle 2-nya ya, dari turtle kedua dan pertama diamankan Aura Fire, tapi ternyata goldnya tidak berbeda cukup jauh. Masih bisa diimbangi oleh tim EVOS Legend dan bahkan One-nya kali ini di knock strike. Diselamatkan, nggak bisa, ternyata di flicker dan langsung ditonjok lagi jab oleh seorang Paku itu. Itu luar biasa, jab, hook, uppercut, semuanya masuk ke arah Kari. Belum lagi tadi di bagian belakang. Udah ada Meteor Shower yang on point banget, mandiin ke arah Karinya. Di bagian atas Anti-Mage pun udah nggak bisa lagi melawan ke arah beberapa player dari Aura Fire. Sementara itu di bagian bawah Kabuki sedikit lagi HP-nya, ini dia udah ada crossbow tank. Menghilang sudah kepalanya di panah-panah Vertigo sudah pasti. Didorong tapi Anti-Mage mulai dimandikan. Anti-Mage-nya udah mulai terbakar. Mau gocek kemana lagi, selamat untuk sekarang. Yes, masih bisa bersembunyi di arah bush di arah top lane, tapi Anti-Mage tidak mau pulang tampaknya, mencoba untuk meng-baiting. Mencoba untuk nge-baiting lebih tepatnya. Ada Darkness juga yang mungkin akan melindungi di sini, mencoba untuk membersihkan. Tidak mau kehilangan turretnya, masih ada ultimate, dilempar balik. Nggak sengaja sebenarnya itu. Dan di arah mid lane-nya bahkan Ihsan Luminaire yang baru saja sembuh dari COVID-19 masih bisa untuk mendapatkan 1 point kill. Dan langsung digocek dengan menggunakan guiding queen Ihsan Luminaire. Luar biasa, ini dia Ihsan Luminaire yang pastinya bisa memberikan impact yang cukup baik untuk EVOS Legends. Sementara Phantom Slash dikeluarkan lagi di bagian mid, udah disedot lagi darahnya. Darkness numpang lewat di bagian bawah. Mereka melakukan initiate terhadap inner turret yang ada di bottom lane. Wow, ini mulai dirontokin pelan-pelan Profesor KB dari mulai turretnya dari EVOS Legends ini luar biasa sekali melakukan split push. Gimana, apa yang harus dilakukan Aura Fire? Ini memang aku kan sempat bilang tadi ya, kalau kita ngomongin masalah Benedetta, ini masalah hero yang melee banget. Dan dia akan sangat kesulitan kalau ketemu sama Marksman. Tapi ini 2, jadi kayak double trouble banget untuk seorang Hyde. Dan midnya mau nggak mau hanya bisa dimanfaatkan sama Van Strong. Dan memanfaatkan dari Meteor Shower-nya aja. And that's it. Oke, Lord sudah muncul. Masih berwarna ungu, masih belum ada skill tambahan dari Lord-nya. Sudah level 13 juga dan melihat itemnya. Gimana Profesor KB? Keira mau Winter kayaknya ya. Dia mau Keira, cepet-cepet untuk dapetin Winter biar dia lebih sustain di depan. Tapi Matilda dari seorang Luminaire OTW ke arah NOD harusnya. Necklace of Durance dan Anti-Mage mau bikin damage daripada dia tahan badan di depan. Karena tetap balik lagi. Di sini EVOS Legends mainnya lebih ke arah BOD pick ya? off.
Ya, dia mau BOD. Waduh, langsung Oke. BOD aja. Dan langsung ke arah Lord yang pertama sudah mulai di kontes. Ada tim dari Aura Fire juga dan nampaknya di PP begitu saja Darkness ya. Dia kali ini dicar, masih ada flicker ke arah belakang dari serang One maju ke arah depan juga dan mencoba untuk Striking Eagle-nya lebih ke arah Kabukinya. Sendirian di arah sana dan tiba-tiba ada defense yang mulai masuk di arah belakangnya. Terkena stun, tidak ternyata Godiva. bisa untuk dihindari tapi Godivanya sangat amat low dan Karinya juga sudah mulai mendapatkan 1 point kill. But meanwhile di arah mid lane-nya hanya harus tumbak double kill dari Clover yang bukan bunga-bunga Clover. Itu dia, Clover yang sering juga diminta kalau ada di MotoGP itu sudah pasti ya. Tapi untuk sekarang, sakit banget crossbow of tank-nya, double kill berhasil didapatkan. Yang pastinya itu semua langsung aja mengingatkan akan kenangan-kenangan bersama di dalam tim yang dulunya ya. Sudah aku bilang kan, Iya. anti-match dengan lampu-lampu bakal jadi penyelamat. Bubar semuanya pas dia loncat. Buyar langsung dan benar-benar pergerakan dia berbeda dari Yap. teman-temannya. Benar-benar langsung dipotong begitu aja rotasinya dan langsung menakutkan pemain-pemain dari Aura Fire. Waduh galak banget, tapi Meteor Shower mandiin ke arah orange buff-nya. Ya ampun, dikit lagi udah di WA tiap hari, udah diajak jalan tiap hari. Tapi jadiannya sama orang lain tadi itu ya. Dan lagi-lagi anti-match yang membuka sendirian. Stunnya mana? Mencoba untuk diajar Aduh, lagi. Masih Winter. ada armor dari Winter Dungeon juga. Mencoba untuk masuk lagi. Cerdas. Darkness tidak ada flicker sekarang. Mencoba untuk langsung di komik itu saja. Darkness Diajar. down. Berkatnya bagus sekali dari seorang Kabuki. Dan nampaknya tersisa 4 orang dari EVOS. Maju lagi dari Phantom One yang enggak berhasil mendapatkan weakness point. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1 turret di tengah. 4 melawan 5. Apa pula apakah mereka bisa? EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan inhibitor turretnya. Lord ya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Meteor Shower. Meteor Memastikan Shower. begitu saja. Mana weakness Sakit point-nya? banget. Mana ultimate-nya belum keluar sama sekali. Kabukinya dibakar Kabuki. begitu saja. Harus mundur ke arah belakang dan mencoba untuk fokus. Oke. Dia satu gerobak saja dan langsung mendapatkan inhibitor turret pertama di arah bottom lane. Pak Pulu. Bahkan anti-match masuk ke bagian dalam untuk ngejagain 3 rekan yang ada di bagian belakang. Ngejagain juga pemain Aura. Tidak bisa maju karena inhibitor turret dilemparin 2 pedangnya, sakit banget. Ya ampun, 2 sisi langsung sobek. Sementara untuk Kabuki di bagian atas terkena sebuah sabetan aja dari Luminaire, itu udah berasa banget damage-nya. Lot of Despair, Windtalker udah diamankan, goldnya juga kalau misalkan kita bisa kontes di sini bahkan top 3-nya diamankan oleh Karinya One, Clover dengan One juga dan anti-match dengan lapu-lapu. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini permasalahan utamanya adalah dari range. EVOS Legends menang dari segi range, dari segi team fight. Pick off yang mereka lakukan ini pick off untuk ngepok atau bahkan eksekusi secara garis besarnya. Tapi kalau misalkan dapatnya kayak hike, apalagi tadi kayak kita sempat melihat Darkness hampir mendapatkan seorang Keira kalau nggak ada Winter. Yes, dan high-nya juga di tengah-tengah untuk mendapatkan gol terbanyaknya. Benar-benar agak sulit juga final blow hanya untuk digunakan balik ke arah belakang defensif saja. Pasifnya sudah mulai nyala, anti-match belum mau melompat. Skating saja di arah depan, goyang patah-patah dari anti-match yang semakin subur badannya. Luar biasa sekali kepercayaan diri dari seorang Max anti-match. Udah nggak berasa kayaknya damage yang akan dikeluarkan oleh Aura Oh, Fire Divine karena Glaive? pede banget. Tapi itemnya ini gimana Bung Kabir? Ya Luminaire tiba-tiba langsung ke arah Divine Glaives ya. Aku nggak expect bahwa mereka nggak main yang namanya Life Drain untuk meminimalisir mungkin spell flame yang dimiliki sama Keira. Sementara Keiranya kan udah Winter. Dia juga OTW untuk Dominance Ice. So, Clock of Destiny-nya dia nggak bakal disinergikan dengan Lightning Truncheon. Tapi dia bakal ngambil mana dari 1 buah Dominance Ice. Sehingga One dan juga Clover nanti akan diminimalisir lagi dari attack speed. Second Hammer masih ada Guiding Wind lagi-lagi diselamatkan oleh seorang Luminaire. Menunggu untuk 1 menit, Lord yang kedua akan muncul. 40. Ini Kairan, wehey, teleport dia menghilang sudah di dalam rumputan ya. Cukup pasif lagi permainan, hanya saja 1 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire pun udah runtuh. Benedetta pun udah berada di bottom lane untuk menghilangkan 1 wave minion. Jauh headnya udah melihat dari kejauhan. Tapi ada Tigreal yang bersembunyi di balik rumputan. Jangan kelamaan gatel, entar kena rumput-rumput ya. Yes. 14 menit pertandingan sudah mulai berjalan. Kasihan tuh Hilda. Dan hanya ada 12 poin kill yang terjadi. Ini benar-benar definisi dari mereka benar-benar fokus untuk dapetin turret. Dia tidak mau mengincar killnya. Dan bahkan ketika team fight terjadi, apakah di sini anti-match akan tertumbangkan? Masih ada flicker juga. Dan malah dimajuin, enggak takut diincer juga sama Darkness, tapi belum ada Asap Force yang digunakan oleh seorang Darkness dan lebih memilih untuk mendapatkan 1 orange buff ya anti-match. Lu majuin gua majuin balik bro. Lo maju gua lompat, lo nya bubar, buset dah. Ini sekalinya lompatan dari lapu-lapu, 1 kenyamanan rada tremor ini kalau ngelihatnya.
Sementara itu di bagian tengah Godiva masih santuy ngedorong lagi Secret Hammer Wave. Minion pun menghilang tapi di bottom lane Benedetta masih sendirian aja, 3 player di bagian tengah. Ejector dilempar lagi ke kerumunan temannya. Nah lo jangan deket-deket gue, tapi untuk Darkness masih ingin lebih. Smart Mission dikeluarkan, udah ada solo patch juga, tapi ternyata untuk sekarang masih santuy. Tapi untuk lu baik banget, udah mulai pertempuran, udah mulai pecah, tapi Lordnya berhasil diambil oleh Wah di bagian belakang. Meteor Shower langsung dikeluarkan begitu aja, dimandiin, tapi anti match masih bisa bertahan. Gak ada yang tumbang. Nggak ada yang tumbang seperti yang aku bilang sebelumnya. Hanya ada 12 poin kill dan ini mereka setiap team fight selalu bisa bertahan, selalu bisa saling mengcover satu sama lain. Entah mungkin dari immortality-nya, bahkan juga tadi belum pecah dari seorang Darkness-nya. Ketika dari Von Strongnya mencoba untuk mandiin, tapi kayaknya ini terlalu tebal juga dari seorang Jawhead-nya. Dan benar-benar nggak semuanya masuk damage-nya ke arah seorang Jawhead. Ini akan sangat berat menurutku. Profesor KB ada 2 marksman dari tim EVOS Legend dan ini sudah menunjukkan menit 16. Ya, entah kenapa semenjak tadi Clover dapetin double kill ke arah Hike juga, ini jadi satu momen yang manis banget bagi EVOS Legends karena scalingnya mereka itu scaling marksman. Jadi lebih mengerikan daripada scaling Alice. Walaupun kita tahu sendiri Alice kalau misalkan diving ke 2 marksman kayak gini akan lebih mati kan. Yes. Okay. Oh, lihat di sana combo snack video yang dilakukan oleh seorang Tigreal, tapi tidak bisa mendapatkan satu orang pun dan justru malah satu orang dari seorang kiranya yang harus ditumbangkan. Dan bahkan Lordnya tiba-tiba lompat ke arah tengah, mencoba untuk fokus mendapatkan Immortal Turret-nya. Luminera di arah depan mencoba untuk nembein dari Meteor Shower-nya, masih cukup tipis, masih ada Guiding Wind harusnya. Belum ada yang dibuka lagi menuju ke arah atas karena minionnya sudah mulai masuk. Super minion di arah top lane-nya. Clover fokus. Belum ada yang berani buka. 24 detik lagi untuk carry-nya kembali hidup, sudah mulai masuk semua minionnya dari atas, tengah, bawah. Siapa yang akan dibuka nanti? Mage menjadi orang yang paling depan mencoba untuk maju. Jika gue dari Aija dan bahkan kita lihat di sana dari Godiva aja yang belum sempat di pop up. Final blow-nya juga gak bisa. Double kill seorang wow dari EVOS Legend. Kemenangan di depan mata dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legend. 1-0 untuk EVOS Legend. Aku bisa. Kita akan langsung terbang menuju ke game yang kedua di match yang pertama MPL season ke-7 hari yang ketiga, masih bersama Pak Pulung, Cornet dan juga KB GGWP ya. Yes, KB GGWP yang hanya GGWP kalau menjadi analis karena otak yang luar biasa smart, tapi kalau dia dalam in game ya cuma bisa ngeteng sama support. Bercanda kan? Bercanda kan, kelepasan tuh. Memanggil Lemon ya. Bye-bye. Ada sebuah Gue masih kesel lu, ganteng doang dia nggak tahu nada. Wah, ganteng doang nggak Kan maunya kan seandainya kau tahu. Itu bukan nggak tahu nada, nggak tahu lagu. Iya, beda dong. Oh, beda lagi. Kalau nggak tahu nada kita semua caster siapa yang bisa nyanyi coba? Nggak ada Pak ya? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Nggak ada Yang sih. cowok-cowok ada nggak? Nggak ada kan? Nggak Nggak ada. ada Pak. Ya udah, ntar kita les nyanyi ya. Oke, back to the game. Sudah mulai berjalan di sini di 50 detik pertama. Granger. Masih sama-sama farming aja dengan Granger dari seorang Hai ya, yang benar-benar dibiarkan farming sendirian. Sedangkan dari Yushin Shin juga ini salah satu, atau bisa dibilang menurut aku hero marksman tercepat untuk farming itu dipegang sama Yushin Shin sih menurut gue sekarang ya. Dengan enhanced damage-nya dari setiap pergantian melee ke range-nya dari Yushin Shin. Yap, di bagian tengah masih santu. Buset, sakit banget Soul Bloom-nya. Segitu banget damage yang dikeluarkan, tapi di bagian bawah Darkness masih bisa bertahan. Ada 2 hero kali ini cukup terjebak di antara outer turret dan juga inner turret. Ditembakin langsung dengan ada Dead Sonata, tapi pelurunya belum ada yang kena. Dilemparin lagi 2 piring yang langsung menancap, tapi ternyata belum berhasil juga. Godiva agak sedikit miss tadi. Mountain Shocker menggagalkan dari seorang Godiva untuk balik recall ke arah belakang. Tembakan Luminir, udah mulai dicicil oleh Van Strong ya. Mencoba untuk dapetin top altarnya di arah tengah, mendapatkan level keempatnya. Dan mencoba untuk recall dulu, mencoba untuk mendapatkan HP-nya kembali. 2 menit pertama belum ada first blood, masih sama-sama bermain aman. Tapi lihat di atas ya anti-mage sendirian, masih bisa dash ke arah belakang. Godiva mencoba untuk melempar ejector ke arah belakang dan anti-mage-nya disegera dan menambahkan first blood-nya justru dari Wani yang berasal dari Pontianak. Luminera menarik kembali dari Van Strong yang mencoba untuk dikejar. Masih bisa untuk kabur, masih bisa guiding win, dan masih bisa survive. But ini akan terbuka bebas untuk turtle yang pertama. EVOS Legend, Pak Bulong. Ada flame shot yang entah datang dari mananya, baik banget. Sementara itu untuk Van Strong kali ini cukup terikat. Mau kabur kemana lagi, Dek? Sini dekat abang, tapi turtle-nya pun berhasil diambil oleh Wan. Udah ada dash di bagian belakang, belum ada Phantom Slash yang dikeluarkan. Sementara Luminer mundur lagi. Tapi untuk Godiva nggak mau terus meneruskan niatnya karena udah nggak kondusif lagi.
Benar-benar ini tarikan Mouth Shadow Stampede dari seorang Paramisnya ya, dari Lumineer ya. Santai, Ini benar-benar baru ada Cult Altar nih. udah ada ya. Udah ada sekarang. Jadi kalau misalkan teamfight kayak tadi mungkin bakal ditabrak tuh Net. Bakal ditabrak ya. Sekarat-sekarat terobos aja. Hati-hati. Darkness, Godiva melempar angin tadi kayaknya. Tidak mau memaksakan untuk mengeluarkan flicker yang dan EVOS Darkness. Kedua player ini saling memamerkan record tas-tasnya dan mencoba untuk memancing keributan Darkness-nya. Belum ada combo show snack video di sana. Belum bisa dibuka. Masih ada flicker juga. Sudah ada motion shocker. Belum mau membuka satu sama lain. Darkness masing-masing keributan. Masih tas-tas dilakukan. Dan mencoba untuk teamfight di sana one-one. One-nya. Mau maju kah? Enggak ternyata. Enggak, masih santuy aja untuk Uwannya. Sementara dari segi item Bung KB. Iya, ini Raptor Macet dua-duanya sama, masih aman dan Tapi menghilang sudah untuk Matilda. Ya tidak bisa lagi, tapi Wave Dragon berhasil mendapatkan Card Darkness-nya. Baik-baik. Menghilang sudah Godiva yang menggunakan Joy. Sementara untuk kali ini Lumineer mengeluarkan ke altarnya. Kemanakah dia akan pergi? Masih bisa selamat. Ihsan. Banget. Gila, ini Lumineer benar-benar memancing agar anti-mage-nya bisa kabur lolos. Dan bahkan dari cut altarnya dibuka, but dianya masih survive. Masih hidup walai. Gila. Apa-apaan itu? Ke altarnya berada dan dia HP-nya ya Allah. HP dia sama keuangan kita di akhir bulan udah sama loh tadi darahnya. Nah, tipis banget tapi sekarang ditabrak lagi. Ada double force-nya, udah ada ejector melemparkan. Tapi One nih masih bisa untuk Darkness. Masih bisa kabur ke bagian belakang dan Godiva pun balik lagi. Ya, starter kedua sudah mulai muncul, mulai dicicil-cicil juga. Sudah mulai ada One juga, lihat dimajuin lagi. No strike-nya dari Darkness yang masih simbol ke arah belakang. Dan Van Strong yang mendapatkan satu orang. But meanwhile dari HI-nya mencoba untuk diajar lagi Godiva yang teammate sendirian. Belum dikeluarkan dash yang berikutnya. Masih ancang-ancang, masih balik lagi ke arah belakang. Bahkan Matildanya langsung di-commit begitu saja. 1-1. Wah, 3 orang dan bahkan ini tersisa 2 orang yang ngejar ke anti-mage. Ngebuka space di sisi yang lain untuk bisa ngedapatkan ke arah Matildanya. Turtle tadi? Wah. Tartannya tadi di high. Di high ya? Di high. Oke. Dan untuk skornya kedudukannya 4-1. Final blow hanya untuk memberhentikan minion dan bahkan dash masih ke arah belakang dan bahkan dari anti-mage-nya yang selalu nge-spam setiap malam, pagi, sore untuk Benedetta-nya dari seorang anti-mage yang kita tahu dulunya adalah seorang assassin ya. Dan balik lagi di sideline yang memakai Matilda benar-benar gesit banget itu jari jemarinya. Gesit banget, sinkron Benedetta. banget. Iya, Pak. Benedetta. Iya. Anda nyebutnya Matilda. Benedetta, maaf. tapi tadi mungkin ada satu pertanyaan yang bagus banget dari Kone kayak Turtle yang dapat siapa ternyata high. Tapi apa yang membuat high itu dapetin Turtle-nya? Sebenarnya One-nya juga terkena damage terlebih dahulu di arah area Turtle dari Dead Sonata. Oh, I see. Jadi Dari kayak Sonatanya. gak ada yang nge-zoning juga. Darkness juga kan tadi tumbang gara-gara ini Matildanya Van Strong. Oh, I see. Dengan 50% HP, ini kayaknya mereka mau komit ke arah bawah. Darkness-nya ada combo snack video. Sudah mulai maju. Darkness Dan udah dia siap itu. combo snack video tapi tampaknya menendang ke arah yang salah. Tidak bisa di-commit oleh teman-temannya. It's okay, yang penting langsung di-update di snack video tadi. Bagus banget kombonya. Semoga sedikit kurang cepat aja. Yang penting freestyle dulu, Bos. Iya, Hasil belakangan. Hasil belakangan, yang penting freestyle dulu ya. Hasil bisa diatur, cincai lah itu pokoknya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja ada Darkness di bagian tengah. Belum bisa melakukan combo sneak video lagi. Sementara Van Strong dan juga dari Godiva masih santuy. Udah ada di dalam rumputan, ngedash lagi. Dikejarkah? Enggak ternyata. Yes, turtle yang kedua. Sorry, yang ketiga lebih tepatnya. Sudah mulai muncul dan mungkin akan diamankan di sini oleh seorang One-nya. Masih ada Retribution juga, masih maju dari Godivanya. Masih mencoba untuk Needles of Flower, masih bisa kabur dari seorang Clover. Dan didapatkan turtle yang ketiga, tas dilakukan dari seorang Darkness. Sudah mulai pede untuk memancing. Cywar sudah mulai dilakukan dari kedua tank. Antara seorang Godiva dan juga seorang Darkness. Iya, mereka ya gitu ya. Ledek-ledekan mungkin teringat lagi bagaimana Kangen ya? kenangan-kenangan berada di dalam dulu. satu GH yang sama. Bener. Makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng, Iya, tapi di tidur bagian bawah bareng. tuh. Ayo tidur bareng juga pas satu kamar semuanya ya. Mm-mm. Oke, Keira di bagian bawah. Perlahan tapi pasti mulai Oh, top ditekan. lane, apapun top lane ada 3 orang di arah top lane dari Benedetta-nya. Mungkin akan diajar, sudah mulai ada Skrigel, ini masih bisa hidup, masih bisa di sekarang belakang dan tidak bisa ternyata. Dan bahkan kalau altarnya hanya telah sedetik saja dan Regan mencoba untuk diajar. Dan berhasil mendapatkan 1 orang, 1 untuk 1.
persatu dan justru malah high-nya yang harus say goodbye. Langsung ditumbangkan, tidak adil pertukaran dan bahkan flame shot-nya masih bisa untuk bertahan dan bahkan nggak keluar tadi pasif dari worship-nya. Magic worship-nya nggak keluar, Bung KB. Hampir aja tadi berhasil Tipis. mendapatkan. Tipis banget. Dan Mountain Choker juga digunakan, sayang banget tuh lu nggak dapet lu. Iya. Masih nggak dapet ternyata. Kalau sampai itu angetnya lebih anget lagi kalau orang ngedapetin Savage tapi lewat kita gitu loh. Karena mau balik, mau recall tapi malah kena. Tapi sekarang pertempuran masih berlanjut. Ditabrak langsung dengan Cycle Eagle ya. Tapi ternyata One udah langsung hadir. 1 point weakness lagi. Siapa kayak akan langsung dia tembak dengan crossbow tank. Tapi ternyata belum terbuka. Sedikit lagi SP yang tersisa. Benedetta pun harus down. Ditampol. Pedang yang gak kena. Bisa digocek. Crossbow tanknya akan keluarkan sesaat lagi. Dan ini dia crossbow tanknya terbang di bagian atas. Belum mau landing. Menghilang sudah. Lapu-lapunya Altar dikeluarkan. One pun hidup lagi. Diserang lagi. Menghilang sudah untuk Pakuitonya kehilangan ring. Dan juga sekarang untuk kehilangan nyawanya Bung Corner. Oh, tapi terlalu nafsu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Cloud altarnya jauh tadi kalau kata kami masih di Surabaya. Dan mereka udah ke Jakarta. Nggak masuk ke dalam lingkaran Cloud altar. Dan justru malah mati satu persatu dari seorang Clover dan juga seorang One. Van Strong emang ya. Skill LDR dia. Jarak jauh kan. aduh. Cycling Eagle dia puter-puter ya kan. Anda yang nge-trigger bukan saya. Oke, ini dia untuk highlightnya tadi. Replay momennya Clover ya sebenarnya udah dapetin ultimate-nya, tapi crossbow tanknya tadi pas mau di pop up Sudah digunakan duluan. Sudah digunakan Iya, duluan. sudah digunakan. Masih cooldown ya. Iya, dan dia juga kan memanfaatkan Cloud Altar untuk melakukan teamfight dan ngedeal damage. Dia udah kayak berani aja untuk masukin ke Yep. arah turret. Makanya Yep. tadi One nge-follow up. Karena dia agroin turretnya. Tapi ada ejector malah terkena ke arah Sansin-nya ya. Makin dilempar lagi ke arah inner turret. Hilang sudah tadi untuk One. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar masih cukup imbang juga dari perolehan goldnya, dari net worth-nya, dan bahkan dari anti-match-nya nakal banget loh. Ini orang kalau dikasih Benedetta, tuh lihat, Dash-nya maju ke depan, Phantom Slash lagi, cari pasif ya, Dash lagi ke arah belakang, Dash lagi ke arah depan, Phantom Slash lagi, gitu aja terus sampai maghrib. gitu bulan Ramadan gitu. Iya. Jadi kita nge-cash ini ya, puasa ya. Iya, emang. Terima kasih banyak loh sudah mengingatkan. Oke, back to the game. Web Dragon dari seorang Drexus-nya dan bahkan didapatkan begitu saja dari seorang Jawhead-nya dan bahkan di bawahnya juga. Dua orang justru dari tim EVOS yang harus ditumbangkan. Dan Lord-nya ini masih Lord pertama. Keuntungan ada Lord-nya tidak terlalu tebal. Tapi kita lihat mereka pengen fokus ke arah tengah dulu. Dari Darkness-nya juga masih ada Flicker tapi tidak ada Dwarf Dragon. Dan mereka memukul mundur lagi. Tidak mau komit ke arah Lord-nya. Kenapa? Iya, Aura Fire disengage karena mereka sadar Luminarnya udah balik lagi. Dan tadi stacknya 20 makanya langsung cepet cepat. banget. Iya. Nah, Dia langsung hidup lagi dalam waktu 5 detik doang. Dan Kabuki ketika dia sadar bahwa oke, udah 4 lawan 4 lagi nih, gak bagus untuk kita. Tadi kan sebelumnya 4 lawan 3. Benar, 4 lawan 3. Tapi karena ya balik lagi ya Luminar semakin banyak pasifnya yang dikumpulkan. Tuh jangan lupa ya diambil ya. Waduh, hilang lagi. Itu udah ada lagi satu wave dragonnya. Tapi untuk satu pemain yaitu Godiva pun udah nggak kuat. Menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Bisakah mereka karena Lordnya pun sekarang terbuka bebas. Sementara dari Keira dikit banget darahnya. Nah sekali tampol kena kapak Lord. Tapi udah mulai langsung udah ada di bagian depan. Darkness sedikit lagi HP-nya. Clovernya pun udah gak kuat lagi. Sementara untuk Power Mist-nya pun langsung menghilang begitu aja. Kolektor final blow-nya. Siapa yang dapat? Dan ternyata Ultimate yang mendapatkan Lord yang terhormat. Dan bahkan di sini Crossbow dari seorang Clover. Dia masih geli-geli. Nggak berhasil mengamankan Pakuito. Dan Ultimate dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang berhasil mendapatkan Lord yang terhormat oleh skill dari final blow Benedetta. Tersisa Ultimate dengan ultimate yang benar-benar save the day. Wah. Pas banget, on point banget Bung KB. Nah, kenapa ya? Tadi tuh kayak final goal-nya bener-bener di ujung dan entah aku tidak melihat kayak retribution yang ada dari kedua belah jungler. Karena tadi One juga sempat dalam keadaan dia tumbang Cloud Altar. Dan by the way, high-nya tuh di press ke arah belakang karena dia juga udah menggunakan Death Sonata. Dan itu tadi 1 lawan 3 bener-bener gak ada yang bisa ngejar ke arah teammates karena dash-nya itu udah terlalu overwhelmed banget. Dan well, sekarang di bottom lane bakal terjadi teamfight. Siapa yang dilempar itu para miss-nya mendadak menjadi korban Cornet. Yes, bener banget. Dilempar begitu aja dengan ejector dan 34 detik. Ini kayaknya belum dapetin soul-soulnya juga untuk pasif dari seorang
Paramisnya masih cukup punya waktu untuk menahan geng dari Aura Fire, sangat punya waktu. Tinggal men-setup lagi dari EVOS Legend. At least Lord pertamanya membuat EVOS Legend nggak langsung ke push abis-abisan. Karena ini kondisinya sekarang sebenarnya dari Aura Fire lebih enak posisinya. Tapi kita melihat di sini dari Godiva-nya udah mulai bermain agresif, belum mau melempar. Anti-match-nya juga. Ini anti-match dari game 1 dan juga game 2. Ketika dia dimajuin, malah dimajuin balik, bro. Ngegeretak. Iya, orang mah dimajuin kayak, takut bang, kabur. Ini dimajuin, ayo sini. Mau? Samperin abang samperin balik, ayo. Nah, karena dia juga punya an eye for an eye kan. Makanya hal itu yang membuat dia berani untuk maju kayak tadi. Terlebih kalau misalkan kita ngomongin masalah dash dari seorang Benedetta. Benedetta kan tipikal hero yang emang clearnya cepat. Dia dashnya dan rotasinya juga kayak udah nggak main-main, apalagi kayak sekarang. Yes, benar-benar dari Benedetta ketika Petal Slash-nya kena itu benar-benar langsung full juga. Dari pasifnya bisa dash lagi ke arah belakang. Dan an eye for an eye-nya bisa balik nge-stun musuhnya justru 1,5 detik. Lumayan untuk mengganggu dan bahkan anti-match ya, dipaksakan gitu saja untuk dapetin turretnya. Si bocah nakal satu ini kali ini bermain dengan luar biasa, anti-match. Benar-benar mengganggu, nge-trigger juga tilting kayaknya nih. Pemain-pemain Aura melihat dari Benedettanya, tapi agak susah juga mau memberhentikan dari Benedettanya, kayak mikir-mikir, agak sayang juga. Walaupun ada Striking Eagle, walaupun ada Unstoppable Force, Ejector, tapi kalau momennya tepat akan sedikit sulit. Dan bahkan di sini The Way of Dragon dari seorang Dartus, dan lihat anti-match di arah belakang. Final blow, Phantom Slash mencoba maju lagi, dan bahkan dari anti-match tidak mau mundur, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari pemain-pemain Aura Fire, dan masih bisa hidup semuanya. Belum ada counter yang dibuka juga, dan bahkan flame shot-nya tidak terkena siapapun. Masih bisa pulang dalam keadaan cukup parah. Bibir pecah-pecah, punggung mulai geser, tulang pinggul juga udah mulai goyang. Ini akan sangat berbahaya sekali untuk Aura Fire, di mana mereka perlahan lagi ditekan. Habis sudah area pertahanannya, hanya menyisakan saja ini inhibitor turret yang ada di depan halaman base mereka. Yes. 40 detik lagi untuk Lord yang kedua di atas menit 12 menuju menit ke 15 di sini. Belum maksimum atributnya, but udah dapetin skill tambahan dari Lordnya, anti-match-nya yang mencoba untuk dapetin purple buff, Luminaire di knockout strike, mencoba untuk digangguin lagi, cut altarnya tidak berhasil terpancing, tidak terbuka. Masih ditahan begitu saja, sama-sama recall nge-setup ulang lagi. 13 sama sekarang kedudukannya Pak Pulung. 13. Untuk network sendiri juga mungkin dalam menit segini ya bisa dibilang untuk beberapa core utamanya mungkin udah bakal full semua ya dari segi damage ya. Bahkan sekarang dari One sendiri ada Malefic Roar yang udah siap untuk membantu dia juga untuk menumbangkan ke arah turret yang dimiliki oleh Aura Fire. Lord Gold Advantage tadi ya di angka 1815 per KB. Iya, aku sempat kayak notice satu hal yang menarik banget kalau misalkan udah dapetin Lord di late game kayak gini, emang satu orang bisa dapetin sekitar 300-an. Kayak gitu. Apalagi yang mungkin kalau misalkan belum di teamfight dan segala macamnya, lagi sekarang sudah ada Lord. Oke, Unstoppable Force dan bahkan Malefic Roar justru diamankan ya dari seorang Benedetta Dragon, dari seorang Darkness. Siap Godivanya mencoba untuk bertandang injektor tapi tidak bisa, ditendang sama seorang Darkness, dan bahkan Darkness tidak mau mundur. Winter Transcend, lihat high-nya yang kali ini menjadi incaran. Flicker karena belakang, Darkness masih hidup, dan bahkan Keiranya satu melawan satu melawan seorang one-one-nya dikejar lagi ada Kabuki. Mau nonjok siapa? Mau ngejep siapa? Enggak takut, dimajuin lagi dan bahkan kehilangan 1, 2, 3 orang. Strong, apakah kamu masih cukup strong? No! 4 orang dari Aura Fire langsung ditumbangkan, hanya tersisa Kabuki sendirian. Tapi di bagian belakang Kabuki pun masih mendapatkan tekanan dari anti-match, di mana di sisi yang berbeda Lordnya otomatis milik One seorang. Wah, nikmat banget sih ini. Dan 3 turretnya langsung di-push di arah atasnya. Clovernya juga fokus. Dan bahkan di arah bawahnya masih mencoba untuk di-defend. Masih ada anti-match juga. Dan ternyata 2 inhibitor turret tanpa ada bantuan Lord. Mereka sudah didapatkan. EVOS Legend hanya dalam satu team fight dibubarin semuanya. Ke-distract pemain Aura Fire. Agak sedikit bingung juga ketika Godivanya justru dihilangkan duluan. Bener-bener bingung kayak nge-cover siapa, antara high-nya atau mau nge-cover Van Strong. Dan bahkan dari Kabuki juga bingung tadi mau nonjok siapa gue ya. Iya, Keira juga butuh waktu yang cukup lama di saat dia juga beradu damage dengan one-nya, dengan one-one-nya tadi. Ini akan sangat-sangat membuat mereka kehilangan konsentrasi, warnya terpecah, kehilangan daya kekuatan, yang akhirnya adalah mengakibatkan 2 inverternya berhasil diambil untuk sekarang, Lordnya pun untuk EVOS Legends.
Dan sandbagnya Profesor KB justru malah dari seorang Jahit ya. Ya kayaknya lumayan banyak sih, dan kali ini untuk dari Ultimate ya aku notice dia bener-bener manfaatin semua skill yang ada. Ya, dan lagi-lagi Godivanya yang selalu diincar oleh Darkness. Dan bahkan nanti Mage selalu menjadi frontlinernya. Lordnya sudah mulai masuk. Panstrongnya hanya nge-base saja ke arah belakangnya. Satu orang mungkin akan langsung ditumbang, begitu saja killing spree didapatkan oleh seorang Mage. Dan muncul lagi. Keutatannya dibuka. Luminar akan kembali hidup, selalu hidup. Dan bahkan membawa teman-teman kembali hidup lagi. Dan mencoba crossbow tank. Dan ini dia kemenangan dari EVOS Legend. 2-0 atas Aura Fire.